Sobat PPI TV, kembali lagi bersama saya Amira Nurzahwa di Dua Sisi. Video kali ini diperuntukkan untuk teman-teman sekalian ingin tahu tentang perbedaan kuliah di swasta maupun di negeri yang ada di Malaysia. Di video kali ini, Dua Sisi menghadirkan Kak Adis dan juga Kak Rinai Kak Adis yang merupakan dari Universitas Putra Malaysia (UPM) dan juga Kak Rinai dari Asia Pacific University of Technology and Innovation atau APU. Langsung saja kita perkenalkan narasumber kita, dimulai dari Kak Adis dan dilanjut dari Kak Rinai. Assalamualaikum Kak Adis, apa kabarnya dia? Mungkin dimulai dari Kak Adis dulu kali ya. Boleh nggak Kak Adis perkenalkan dirinya dan coba spill-spill dikit dong tentang UPM itu seperti apa? Oke, halo sobat PPI TV, halo juga Kak Amira dan Karinai. Perkenalkan, nama aku Adristi, tapi panggil aja Adis. Dan sekarang aku kuliah di University Putra Malaysia. Sekarang mau naik ke tahun ketiga. Dan aku ambil jurusan Bachelor of Human Development with Management. Kalau kita tadi udah dengar penjelasan dari Kak Ade, sekarang kita saatnya dengar penjelasan dari Kak Rina yang merupakan, mahasiswa salah satu universitas swasta yang ada di Malaysia. Hai Kak Rina, boleh jelasin nggak, boleh perkenalan diri, boleh jelasin juga nggak Kak Rina, gimana sih, rasanya kuliah swasta yang ada di Universitas Malaysia? Dan juga, spill-spill dikit dong, apa aja yang ada di sana, terus, kehidupan kampusnya di sana gimana, dan lain-lain. Oke, halo Sobat PPTV, kenalin aku Rinai, aku dari Asia Pacific University, sekarang aku semester 3 dan ngambil jurusan Computer Science di bidang, spesifikasinya Data Analytics. Kalau untuk kehidupan kampus sendiri itu alhamdulillahnya aku enjoy sama, jurusan yang aku ambil sekarang dan kampusnya juga, di mana kampus ini merupakan kampus teknologi terbaik juga di Malaysia dan memiliki spesifikasi yang banyak di bidang komputer dan IT. Jadi untuk fasilitas dan hal-hal lain dapat mendukung, ketertarikan kita di bidang ini. Oke, salam kenal Kakak-kakak. Sebagaimana kita ketahui, kalau di Malaysia kan banyak mahasiswa yang kuliah di negeri maupun juga ada yang di swasta. Terkadang banyak dari kakak-kakak ataupun teman-teman maupun adik-adik yang masih minim informasi tentang, apa sih perbedaan antara kuliah di negeri maupun swasta. Karena kalau di Indonesia sendiri kan mungkin kita sudah banyak informasinya, tapi kalau untuk di negeri, khususnya untuk adik-adik yang ingin melanjutkan kuliah di Malaysia, mungkin mereka masih bingung, masih ambigu, masih belum tahu apa perbedaan dari negeri dan maupun juga swasta dari masing-masing, universitas. Adanya video ini, dengan tujuan adanya video kali ini adalah memberikan wawasan yang berharga langsung dari para mahasiswa yang telah merasakan kedua jalur akademis yang unik ini. Dalam segmen ini kami berharap Anda akan mendapatkan pemahaman ataupun juga informasi, tentang, keunggulan dan juga ciri khas dari masing-masing kuliah ini. Kita langsung saja ke pertanyaan kepada narasumber kita. Apa perbedaan utama, antara kuliah negeri dan juga swasta yang ada di Malaysia khususnya di dalam hal biaya pendidikan? Mungkin, bisa dijelaskan dari Kak Adis terlebih dahulu? Oke, perbedaan antara kuliah di universitas swasta dan negeri ya, Kak Mira? Mungkin aku bisa sharing, seputar universitas negeri aja ya, karena aku, nggak begitu tahu kalau untuk di swasta. Terus kalau di University Putra Malaysia sendiri, untuk yang international student, range biayanya mungkin sekitar 6.000 sampai 8.000 ringgit. Terus setahu aku, beberapa univ tuh paling tinggi kalau untuk, eee, apa, biaya UKT-nya, itu kalau nggak salah di 12.000 sih, Kak Mira. Mungkin kalau misalnya, univ-univ kayak yang Al-Bukhari University, UUM, University Utara Malaysia, kalau nggak salah sekitar 6.000. Tapi banyak juga, univ-univ di Malaysia, terutama yang, apa ya, base Islam gitu, banyak beasiswanya gitu.
Terus kalau untuk biaya, kira-kira Kak Arina bisa jelasin sedikit nggak tentang biaya? Apakah dianya terlampau, jauh ataukah dia masih sedikit perbedaannya dengan negeri? Seperti itu. Kalau kita sendiri itu bisa bayar setahun sama biaya semester, di mana setahunnya itu sekitar 37.400 ringgit tahunnya. Terus kalau untuk ngambil program dual degree kita ada tambahan sekitar 2.410 itu per tahun. Terus kalau untuk, tentang universitas itu sendiri gimana tuh Kak? Dari cara pembelajarannya, dari, apa sih keunggulan dari negeri, dari universitas negeri itu sendiri, itu bisa diceritain sedikit nggak Kak? Oke, oke. Kalau dari pengalaman aku di UKM, mungkin aku pengen ngasih tahu ke teman-teman sobat Seperti TV kalau UKM tuh di tahun 2023 ini, ranking ketiga se-Malaysia. Jadi lumayanlah masuk top 3 ya di Malaysia. Dan secara sorry, secara experience, aku ngerasa kuliah di UKM tuh worth it sih, karena apa ya, dari mungkin perbedaan aku dari SMA yang ada di Malaysia dan kuliah di Malaysia gitu ya. Karena, yang aku rasain tuh dosennya passionate kalau misalnya mereka ngajar tuh, dan mereka baik-baik, nggak yang jutek. Kalau misalnya kita nanya ke dosen-dosen tuh mereka open banget gitu. Terus juga untuk segi belajarnya kayak susah nggak sih kalau untuk ngejar akademik, ngejar IPK tinggi? Kalau menurut aku jawabannya, eee, masih bisa diusahakan gitu. Maksudnya bukan yang sulit banget, karena, aku jujur di Indonesia bukan yang, apa ya, aku rata-rata aja gitu, middle, tapi, aku masih bisa struggle di Malaysia dan alhamdulillah juga bisa masuk first class, beberapa semester. Jadi teman-teman kalau misalnya mau kuliah di universitas negeri di Malaysia, nggak apa-apa, nggak perlu khawatir, teman-temannya juga open banget. Mungkin pernah dengar stereotip kalau misalnya, orang Malaysia dan Indonesia suka ada konflik-konflik gitu, cuma, seiring berjalannya waktu kalau kita nggak mematik mereka memicu, konflik juga mereka oke-oke aja kok, gitu Kak Mira. Berarti kalau untuk, secara keseluruhan overall, kalau untuk cara belajarnya sendiri itu masih seperti biasa ya, Kak? Mungkin ada tips dan trik nggak? Atau misalnya kalau kita harus kumpul, tugas atau kita memang nggak boleh, telat dari deadline atau segala macam. Itu kira-kira ada tips dan triknya sendiri nggak, Kak? Oh, oke, oke. Kalau untuk deadline itu mau kuliah di mana pun mungkin harus ini ya, disiplin kali. Cuma kalau kuliah juga kan banyak, tugas-tugas yang kerja kelompok gitu. Dan aku di jurusan orang Indonesia sendiri, jadi otomatis aku harus bisa berbaur sama teman-teman Malaysia yang lain. Dan mungkin tips dari aku adalah, jangan sungkan untuk bisa main sama teman-teman Malaysia yang lain, untuk bersosialisasi sama mereka, karena itu bisa ngebantu banyak banget ke diri kita, kayak nambah koneksi juga kan sama teman-teman mereka, siapa tahu nanti mereka bisa ngebantu kita dan kita bisa bantu teman-teman Malaysia yang lain. Jadi tips dari aku, banyak-banyak cari temen, jangan cuma main sama teman-teman Indonesia, berbanyak. Oke, kalau untuk, mahasiswa dan mahasiswa Indonesia sendiri di sana tergolong cukup banyak atau dikit, Kak, kalau di universitas Kakak sendiri? Kalau di UTM, di Universitas Malaysia, kalau nggak salah total satu PPI dari seluruh angkatan dan seluruh jenjang itu 300, dan biasanya ini nggak yang merata gitu Kamila, biasanya lebih banyak orang Indonesia di jurusan bisnis dan komunikasi. Tapi banyak kok, kalau misalnya ketemu-ketemu di main kampus suka ketemu sama orang Indonesia. Terus apa alasan Kakak sendiri pada akhirnya untuk memilih ke kampus Kalau aku sendiri, kalau buka-bukaan ya Kak, jujur-jujuran karena emang, dari eksistensi UPM ini kan cukup, maksudnya UPM ini rankingnya cukup tinggi gitu di, di Malaysia. Terus juga secara seluruh dunia rankingnya juga cukup unggul. Yang kedua adalah jurusan yang aku pilih tuh
jarang ada di universitas lain. Dari fakultasnya pun cuma ada di IPB, di Malai, di UPM, sama satu lagi di Thailand, cuma aku lupa univnya. Jadi jurusan yang aku ambil lumayan jarang gitu, jadi aku ambil UPM. Oke, thank you Kak Adis. Kalau untuk Karinai sendiri boleh diceritain nggak dari sisi, universitas Kakak, bagaimana mereka, mengajar, dan di sana juga seperti apa mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di sana, dan juga kenapa alasan Kakak pada akhirnya memilih universitas itu untuk melanjutkan pendidikan Kakak? Seperti itu. Terus, Karina ada tips dan trik nggak untuk misalnya adik-adik yang ingin melanjutkan kuliah, untuk yang masih bingung, mau lanjutin kuliah di negeri atau swasta, Karina ada tips dan triknya nggak untuk mereka yang lagi bimbang nih, lagi galau nih untuk memilih antara keduanya itu gimana? Terus, apa aja yang harus dipersiapin dari segi semuanya, dan dari pendapat Karina sendiri, apa sih yang paling penting yang harus dipersiapin dari sekarang? Oke, sebenarnya menurut aku itu tergantung jurusan yang kita ambil ya. Aku awalnya milih FPU itu gara-gara, ketertarikan aku sendiri di bidang programming, IT, dan lain-lainnya. Jadi saat aku ingin melanjutkan studi lebih lanjut dari SMA, itu aku nyari, universitas yang, ahli di bidang itu dan menyediakan, banyak hal-hal yang mendukung kita di bidang tersebut. Jadi untuk biaya sendiri aku rasa lumayan worth karena, dengan fasilitas yang disediakan, terus juga, eee advice dari lecturer-nya dan cara kita di dalam belajar dan lain-lain, itu menurut aku masih oke untuk memilih swasta. Kalaupun negeri, walaupun negeri banyak juga yang mendukung hal itu. Jadi, menurut aku itu tergantung dari jurusannya dan apa aja sih yang kita dapetin dari biaya yang kita keluarkan tersebut, dan gimana kita memanfaatkan apa yang ada juga. Mungkin tipsnya lebih browsing aja, terus compare, setelah kita dapat, univ yang cocok sekiranya kita compare lagi. Mana yang rasanya cocok sama, budget, sama jurusan yang kita minati, dan lain sebagainya. Baiklah, terus kalau untuk metode cara pengajarnya sendiri itu, jauh berbeda atau sama saja, Kak, kira-kira untuk yang ada di, universitas Kakak? Kalau cara belajar itu kita ada 2 jenis, ada lecture sama tutorial, di mana lecture ini mempunyai skala yang lebih besar dan biasanya kita bahas teori di dalamnya. Terus nanti ada kelas tutorial, itu untuk praktek dan dengan skala yang lebih kecil, jadi kita lebih interact satu sama lain. Apakah setiap, mahasiswa itu mendapatkan semua kelas itu atau kita boleh memilih salah satu atau gimana, Kak, itu sistemnya? Setiap siswa, harus mendapatkan semua itu, karena kita juga nggak ada ngambil-ngambil matkul, di mana mata kuliah sendiri udah dipaketin untuk kita ambil per semester. Jadi kita udah ditetapin, akan mengambil ini dengan, schedule yang udah ditentukan juga. Jadi kita nggak ada, kayak war tiketing untuk ngambil matkul ini, itu tuh nggak ada. Oke, karena Kakak tadi bilang katanya udah dipaketin ya, Kak, ya? Itu misalnya kalau ada worst case nih, kalau ada salah satu mata kuliah yang kita fail itu gimana, Kak, kira-kira? Alhamdulillahnya aku belum pernah dan teman-teman terdekat aku juga belum pernah, tapi sepertinya ada di ada pengulangan untuk, di semester berikutnya. Jadi mungkin ada tambahan di semester berikutnya yang harusnya dia 7 mungkin jadi 8. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan kedua ya Kak Adis ya. Kalau untuk kurikulum universitas negeri sendiri, Kak Adis ada tahu nggak apakah dia sama semuanya, universitas yang ada di Malaysia? Apakah dia mengikuti government yang ada di Malaysia atau bagaimana itu Kak? Untuk kurikulumnya sendiri? Oke. Kalau kurikulum mungkin, emang standarnya dari government education-nya Malaysia sendiri ya. Cuma mungkin kalau untuk dispesifikasiin terutama di UPM, jadi kita ngambil course university yang emang semua jurusan emang harus ambil kayak Principle of Management, Entrepreneurship gitu. Terus juga kalau di UPM sendiri kita wajib ambil 2 semester kurikulum dan itu, banyak banget pilihannya. Kurikulum tuh lebih kayak ekskul dan nantinya kita, bakal belajar untuk bikin event. Jadi kalau yang aku tangkap dari
maksud kurikulum ini tuh kita kayak belajar untuk organisasi dan teamwork bareng teman-teman yang, random gitu. Terus juga biasanya bakal ada, eee, matkul atau course yang elektif, yang pilihan dan itu tergantung sama jurusan yang kita ambil masing-masing sih. Tergantung fokus dari jurusan itu sendiri. Baiklah, berarti untuk mereka sendiri memang lebih lebih bukan lebih memfokuskan, tapi lebih ke mereka lebih menganjurkan untuk mahasiswa-mahasiswanya aktif di organisasi juga ya, Kak, ya? Betul betul. Kayak kalau misalnya di UVM tuh ada kayak mungkin di Indonesia namanya BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa. Cuma kalau di UVM tuh ada namanya, tapi kayaknya ini di seluruh Malaysia sih. Kayak ada namanya MPP, Majelis Perwakilan Pelajar, dan itu mirip lebih kurangnya sama kayak BEM. Yang aku lihat juga mereka ngasih banyak banget apa ya namanya, benefit-benefit. Jadi UNIF tuh ngasih banyak benefit ke teman-teman aku yang ikut MPP ini. Kayak misalnya mereka nggak usah ngumpulin merit untuk tinggal di college. Terus juga kalau misalnya masalah masalah apa ya, lebih banyak dikenal dosen lah ya. Jadi kalau misalnya mereka eee, izin apa maksudnya, izin di kampus itu lebih gampang aja. Jadi banyak advantage-nya juga kalau misalnya kita join ke organisasi dari, univ itu sendiri. Kalau Kak Adi sendiri, untuk sekarang ada masuk atau aktif nggak, ke organisasi-organisasi seperti PPI atau yang seperti apa? Oke, kalau organisasi aku nggak ikut organisasi dari UPM atau organisasi teman-teman Malaysia yang lain. Aku mungkin lebih fokusnya ke PPI-PPI ya. Aku ikut Radio PPI Dunia kalau teman-teman tahu. Terus juga aku ikut PPI Malaysia, PPI negara aku, dan PPI kampus, PPI UPM. Oh, untuk universitas Kakak sendiri, lingkungan kampusnya itu mempengaruhi nggak untuk pengembangan kemampuan sosial dan keberagaman? Seperti misalnya, terkadang kan kita tahu kalau kalau kampus negeri biasanya hanya diperuntukkan untuk lokal saja atau hanya untuk orang-orang yang, kebanyakan yang Malaysia atau sebagai macam lainnya, itu kira-kira, mempengaruhi nggak? Atau bagaimana sih, lingkungan sosial yang ada di dalam kampus itu tersendiri? Kalau untuk masalah lingkungan sosial yang aku lihat ya standar-standar aja sih ya Kak Mira. Karena yang aku lihat Melayu emang masih mayoritas, masih lebih banyak populasinya dibanding orang India atau Chinese Malaysia yang lain. Cuma eh, itu nggak mempengaruhi hal-hal yang apa ya, memicu konflik ke apa dalam masalah sosialnya. Karena somehow mereka mainnya pun sesuai dengan teman-teman mereka sendiri gitu. Jadi ya kalau misalnya emang ada kerja kelompok atau masalah-masalah yang lain tuh oke aja sih, nggak yang apa ya, bukan menjadi suatu masalah lah yang perlu dipikirkan. Baiklah, berarti kalau untuk, lingkungannya fine-fine aja kan ya, Kak, ya, sejauh ini? Betul betul. Iya. Sama orang foreigner pun mereka cenderung antusias juga. Jadi, eee, buat teman-teman yang mau kuliah di Malaysia ya nggak apa-apa, maksudnya nggak usah khawatir gitu. Kalau di universitas swasta kan terkadang banyak sekali yang, warga luar bukan warga non-Malaysia ataupun maupun orang-orang pendatang, itu bagaimana cara menyikapinya dan bagaimana kita berkembang di dalam, satu tempat? Oke, kebetulan FPU itu termasuk salah satu kampus di mana sangat banyak intercultural, student ya, termasuk nomor satu di Malaysia juga untuk hal itu. Jadi, FP-nya sendiri itu nge-provide ada namanya, co-curriculum dan event-event lain yang memungkinkan kita buat interaksi sesama, student dengan mengenyampingkan hal-hal seperti asal dan lain-lain dan untuk kita berinteraksi, bekerja sama, dan, melakukan project di mana kita bisa, eee, menyelesaikan tujuan kita dan berbaur lagi dengan yang lain.
Jadi kita ada melakukan, seperti, jualan dan lain-lain. Dalam proses itu kita bisa belajar untuk mengenal satu sama lain juga. Terus kalau untuk di dalam kelas kita, interaksi seperti biasa dengan, bahasa Inggris juga, jadi belum ada yang kayak bahasa Melayu di dalam kelas kayak gitu, enggak. Jadi semuanya bisa komunikasi. Baiklah, berarti keberagaman disikapi diterima secara baik ya, Kak, ya, di lingkungan EPO? Oke, terus, salah satu tujuan kuliah adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Terus, bagaimana universitas, Kakak khususnya itu memfasilitasi pengembangan kemampuan berpikir kritis ini? Dan apakah ada perbedaan pendekatan, menurut Kakak apakah ada perbedaan pendekatan di antara, antara universitas Kakak dengan universitas-universitas lainnya? Oke, kalau yang aku lihat itu, dari penilaian ya, kalau penilaian kan ada 50% final exam dan 50% lagi itu untuk assignment, di mana aku rasa EPU emphasize nilai yang besar juga untuk assignment dan dalam proses kita mengerjakan assignment kan itu kita, ada gimana cara solve problemnya, manajemen waktu, dan hal-hal lain dengan diberikan masalah, seperti real life scenario dan hal itu tuh menurut aku sangat-sangat ngebantu kita untuk berpikir kritis menyelesaikan masalah yang terjadi. Dan lecture-nya sendiri nggak akan spoon feed kita untuk itu, tapi cuman menyediakan consultation dan support-support lain, gitu. Dan untuk, EPU sendiri itu menyediakan banyak sekali workshop dan, eee, hal-hal lain yang mendukung di bidang IT. Jadi kita bisa, menanyakan hal-hal yang akan kita tanyakan di luar pelajaran, terus juga bertemu dengan orang-orang di bidang yang ketertarikan yang sama, juga mendapatkan certification yang nantinya bakal bisa kita gunakan di studi berikutnya. Oke, kalau untuk organisasi sendiri itu gimana, Kak? Biasanya kan kita sering familiar dengan PPI atau segala macam itu. Kalau untuk di EPU sendiri, apakah PPI itu berkembang sebagaimana mestinya atau seperti apa? Atau ada organisasi lain yang memang berkembang juga di sana? Sebenarnya aku rasa untuk organisasi sendiri itu kurang terdengar ya, tapi, ada namanya SRC itu, seperti BEM-nya dan mereka menyelenggarakan event-event, untuk seperti keberagaman, terus juga, kayak colour dan hal-hal lain. Tapi dari EPU sendiri itu ada juga organisasi-organisasi perjurusan seperti aku itu ada EPEK, EPEK itu untuk data analytics, jadi organisasi ini mengingatkan di mana nanti ada workshop di sini, di sana, EPU menyediakan apa aja yang tentang ini itu, jadi kita bisa diskusi lanjut, tentang jurusan kita dan ketemu orang-orang yang sama ngebahas hal yang sama, itu menurut aku organisasinya berfungsi di sana sih. Baiklah, berarti mereka, organisasi mereka lebih mengingatkan, remind untuk adanya workshop-workshop seperti itu dan mereka lebih menganjurkan ke arah ke sana ya, Kak, ya? Yang lebih ke project, bukan yang, hal seperti organisasi yang PPI dan lain-lain. Oh, oke. Tapi kalau untuk PPI sendiri itu ada nggak, Kak, di sana atau memang tidak ada? Oh ya, yang Indonesia ada, itu namanya AWIS. Jadi ada kita, eee, dari Indonesia sendiri itu ada lumayan banyak, jadi kita punya AWIS yang, merupakan persatuan Indonesia di EPU. Terus bagaimana universitas, negeri, khususnya universitas Kakak, memfasilitasi pengembangan kemampuan berpikir kritis ini? Dan, dan ada nggak hal-hal secara khusus yang untuk, memfasilitasi, dengan cara pikir yang seperti itu? Kalau untuk itu mungkin lebih ke arah apa KBM ya, kegiatan belajar mengajar. Jadi kalau misalnya di jurusan aku sendiri, kadang dosen tuh ngasih banyak gejala-gejala sosial yang bikin kita mikir gitu, kita harus analisis, cari, eee, problem solving-nya kayak gimana, dan itu menurut aku bagus banget. Jadi kayak kita bisa update sama apa aja sih yang akan kita hadapi saat sekarang ataupun masa lalu yang nantinya kita bisa jadiin bahan evaluasi kan. Terus kalau untuk program sih mungkin aku kurang tahu ya, mungkin kalau misalnya organisasi mereka
punya program-program itu aku jujur nggak tahu. Cuma mungkin yang aku bisa jelasin yang tadi kalau misalnya dalam KBM, di UPM sendiri tuh dosen-dosen banyak ngasih, case-case yang, apa ya, yang bikin kita mikir dan jadi kritis lah, gitu Kak Mira. Oke, baiklah. Kita masuk ke pertanyaan terakhir ya, Kak Ades ya. Eee, Oke. jika universitas adalah karakter dalam film atau acara TV, bagaimana Kak Ades menggambarkan universitas, negeri itu tersendiri? Apakah karakter ini sangat mencerminkan, universitas itu sendiri atau seperti apa? Kak Mira boleh kasih contoh nggak gimana tuh? Jujur aku masih nggak kebayang banget sama pertanyaannya. Iya, misalnya kalau contohnya misalnya Kak Adis bisa nggak, explain, kasih tahu ke kita, seperti apa sih universitas Kak Adis kalau kita bisa gambarkan dalam bentuk karakter atau film atau acara TV, yang bisa dibilang mendekati lah. Oke, sebentar ya aku mikir dulu. Jadi Kak Mira, kalau dalam dunia film tuh mungkin universitas negeri bisa jadi kampus file university. Itu sebuah institusi megah yang penduduknya tuh lebih banyak dari kota-kota kecil ya. Terus kampus ini tuh hidupnya kayak apa ya, energetik, kayak penuh semangat. Terus juga mereka ada karnaval akademik yang nggak pernah berakhir gitu ya. Dan di sini mahasiswa tuh karena mereka dari berbagai latar belakang, maksudnya backgroundnya beda-beda yang ngumpul, di satu tempat gitu. Mungkin kayak kalau misalnya di universitas negeri kan kayak banyak, eee, apa, Melayu, terus Indian, Chinese, mungkin dari foreigner juga. Dan itu jadi, nyiptain semangat multikultural gitu, Kak Mira. Terus juga, di kampus Cal University, latarnya ada bangunan tua dan modern berpadu gitu, terus ngebentuk, apa ya, landscape yang beragam. Jadi kalau ini maksudnya mungkin kalau di UPM sendiri kan kampusnya udah lumayan, apa ya, senior kali ya. Kalau nggak salah udah 1 abad, 100 tahun? Eh, nggak tahu ya, kalau nggak salah tapi emang udah lama gitu, termasuk kampus yang lama. Dan emang banyak beberapa bangunannya yang, bangunan khas zaman dulu yang klasik lah. Jadi aku relate-in aja sama kampus university ini. Terus juga profesor, maksudnya dosen sama mahasiswanya juga interaksinya nggak yang canggung dan mereka friendly juga, open sama mahasiswa. Gitu sih Kak Mira. Baiklah. Terus, oke, kita ke pertanyaan terakhir ya, Kak, ya. Jika universitas adalah karakter, dalam film atau acara TV, bagaimana Kakak akan menggambarkan universitas EPU itu sendiri? Mmm. Perbedaan apakah karakter ini mencerminkan, kampus Kakak yang sebenarnya atau seperti apa? Oke, aku kepikiran, startup sih, film startup yang ini. Jadi aku melihat di film itu di mana orang-orang bisa melakukan projeknya, berkecimpung di hal itu, dan didukung dengan fasilitas-fasilitas yang memungkinkan mereka untuk mencapai tujuannya, menyelesaikan project tersebut. Dan juga kita di sana memiliki, relasi dan teman-teman yang di bidang yang sama, yang mendukung. Jadi aku rasa film startup menggambarkan gimana kehidupan, kita di EPU. Baiklah, tentu dengan waktu yang fleksibel, tetapi dengan kemampuan SDM yang dioptimalkan, seperti itu ya, Kak, ya? Oke, terakhir nih, Kak, ada nggak, Kak, pesan-pesan untuk adik-adik Kakak, apa yang harus dipersiapi seperti TOEFL, bahasa Inggris, nilai rapor, dan lain-lain, yang boleh Kakak pesenin ke adik-adik Kakak yang lagi nonton video di sini?
Oke, yang pastinya apapun itu kita harus ngemaksimalin semuanya ya, termasuk nilai, terus, apalagi, mata pelajaran yang relate sama apa yang kita ambil untuk ngelanjutin studi berikutnya. Terus juga bahasa Inggris itu penting banget 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 buat kita ngelanjutin terutama ke luar. Terus, mungkin tipsnya lagi adalah pesannya itu gimana pun nanti kita harus belajar sendiri, terutama buat coding, itu kita harus belajar banget buat ngepahamin sampai kita bener-bener programnya jalan. Jadi nggak bisa untuk ngikut, siklus di, kelasnya aja atau lecture-nya aja. Jadi kita emang harus nyediain waktu lain untuk ngemaksimalin potensi kita sendiri. Oke, thank you so much Kak Rina, terima kasih atas informasinya. Kalau untuk persiapan secara formal ya Kak Mira, sorry, mungkin lebih ke arah akademik, persyaratan berkas-berkas kayak IELTS harus 5,5 karena di Malaysia kita, pembelajarannya menggunakan bahasa Inggris ya. Terus juga mungkin, eee, ini transkrip nilai, kalau bisa sih rata-ratanya 80 ya, transkrip nilai SMA semester 1 sampai semester 5. Terus juga kalau untuk persiapan ini izin tinggal gitu, visa dan sebagainya mungkin teman-teman juga harus urusin atau mungkin bisa pakai agen kalau misalnya mau yang simpel ya. Terus, eee, oh ya izin tinggal di Malaysia tuh sebagai pelajar visanya paling cuma 2 tahun ya teman-teman. Jadi kalau misalnya 2 tahun mungkin bisa perpanjang lagi di KBRI gitu. Eee, Kalau untuk biaya hidup juga sebenarnya nggak yang mahal selama kita nggak yang berlebihan banget juga makannya dan minusnya oke. Terus juga di Malai mungkin ada part-time ya, kalau misalnya teman-teman mau nyari, penghasilan tambahan gitu. Tapi ya kalau misalnya saran aku ya fokus aja sih di kuliah, kalau misalnya nggak yang urgent-urgent banget. Terus kalau misalnya tadi balik lagi untuk biaya hidup, itu lumayan, kayak maksudnya kayak di Jakarta aja. Kalau aku sendiri 1.200 ringgit tuh udah cukup lah untuk sebulan untuk udah memenuhi, tempat tinggal, terus kebutuhan sekolah lainnya dan sebagainya. Jadi, so-so lah. Terus juga, eee, kalau bisa ambil univ yang karena kalian tuh emang mau gitu, bukan karena terpaksa atau karena FOMO pengen ikut-ikutan aja, takut apa ya, takut nggak ada temen, jangan nggak apa-apa, semua pasti ada jalannya lah ya. Jadi teman-teman, yang penting prepare aja, terus juga kalau misalnya kuliah karena kita udah mahasiswa juga, tinggal di luar negeri, jaga adab, jaga sikap, kita bawa nama baik Indonesia. Oke, mungkin itu aja Kak Adis. Thank you so much untuk sharing-nya, untuk tips dan Sama-sama. sarannya. Semoga sukses selalu. Thank Amin amin amin. Baiklah teman-teman, itu merupakan wawancara kita terhadap Kak Rinai dan juga Kak Adis yang merupakan salah satu mereka bersekolah di salah satu, universitas swasta maupun negeri yang ada di Malaysia. Dengan adanya video yang ini dengan yang kita buat barusan, semoga adik-adik dan teman-teman sekalian menjadi lebih tahu tentang perbedaan antara universitas negeri maupun swasta dan juga kalian yang sedang bingung ataupun galau ingin melanjutkan universitas, antara keduanya, semoga bisa terjawabkan dan pada akhirnya bisa memilih karena pada dasarnya universitas memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dan di mana kitalah yang pada akhirnya yang harus berkembang, seperti itu. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.